sebuah celah sempit di Yunani antara pegunungan terjal dan Laut Aegea, terjadi salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah manusia. Pertempuran yang memperlihatkan keberanian luar biasa, dan bagaimana sekelompok kecil pasukan mampu menahan gelombang tentara terbesar pada masanya. Inilah kisah pertempuran Thermopylae. Awal abad ke-5 SM, Kekaisaran Persia di bawah Raja Xerxes menjadi kekuatan terbesar di dunia. Wilayahnya membentang dari Mesir, Mesopotamia, Asia Tengah hingga Asia Kecil. Xerxes ingin melanjutkan ambisi ayahnya, Darius Tromede, yaitu menaklukkan Yunani. Bagi Persia, Yunani kecil hanyalah kumpulan kota-kota yang tidak bersatu. Namun bagi Yunani, ancaman Persia berarti kehilangan kemerdekaan. Ketika Persia bersiap menyerang, hanya dua negara kota Yunani yang benar-benar berani menantang mereka, Athena dan Sparta. Xerxes mengerahkan pasukan yang jumlahnya sangat besar. Catatan Yunani kuno, termasuk Herodotus, mengklaim Persia membawa lebih dari 2 juta tentara. Namun sejarawan modern memperkirakan jumlahnya lebih realistis, antara 100.000 hingga 300.000 prajurit. Pasukan Persia terdiri dari Immortals, pasukan elit pemanah dari Asia, pasukan berkuda, tentara dari Mesir, Fenisia, India, Babilonia, dan wilayah lain. Ditambah ratusan kapal perang, Xerxes percaya kemenangan hanya soal waktu. Kota-kota Yunani menyadari mereka tidak dapat melawan Persia di medan terbuka. Mereka membutuhkan medan tempur yang sempit, agar jumlah Persia yang besar tidak berarti apa-apa. Pilihan jatuh pada Thermopylae, sebuah celah sempit antara gunung dan laut. Lebarnya hanya sekitar 15 meter pada masa itu. Tempat ini sempurna untuk menahan pasukan besar, dan diputuskan, Sparta akan memimpin pertempuran darat, Athena akan memimpin pertempuran laut. Sparta sebenarnya bisa mengerahkan ribuan pasukan, tetapi pada saat itu mereka sedang menjalankan festival keagamaan Karnea yang melarang pasukan besar berperang. Raja Leonidas Permono tetap memutuskan berangkat, meskipun ia hanya diizinkan membawa 300 prajurit Spartan, para hoplites terbaik. Mereka bukan sembarang tentara. Setiap prajurit Spartan adalah prajurit profesional dilatih sejak usia 7 tahun, disiplin, kuat, dan siap mati untuk negaranya. Selain 300 Spartan, bergabung pula sekitar 700 Thespiae, 400 Thebes, 1000 Phocis, serta beberapa ribu pasukan dari kota Yunani lain. Total pasukan Yunani diperkirakan 5.000 sampai 7.000 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan Persia. Pada 480 sebelum Masehi, Persia tiba di Thermopylae. Melihat pasukan Yunani yang sedikit, Xerxes menunggu mereka kabur. Tapi mereka tidak bergerak. Xerxes pun mengirim pasukan pertama. Namun di celah sempit Thermopylae, jumlah besar tidak berguna. Prajurit Yunani bertarung rapat dengan formasi phalanx, tameng dan tombak saling terkunci. Setiap gelombang serangan Persia terpental oleh tembok baja ini. Bahkan pasukan elit Persia, The Immortals, gagal menembus pertahanan itu. Hari pertama berakhir dengan kemenangan Yunani yang mengejutkan. Xerxes kembali menyerang pada hari kedua, lebih kuat dari sebelumnya. Namun hasilnya tetap sama. Jalur Thermopylae terlalu sempit. Persia tidak bisa mengepung, tidak bisa memaksimalkan jumlah mereka. Leonidas dan prajuritnya dengan mudah menahan serangan. Persia mulai frustrasi. Tapi sebuah pengkhianatan mengubah segalanya. Seorang penduduk lokal bernama Ephialtes memberitahu Xerxes tentang sebuah jalur pegunungan tersembunyi yang dapat digunakan untuk memutari posisi Yunani. Pada malam hari, Persia bergerak melewati jalur itu dan mengepung pasukan Yunani dari belakang. Saat Leonidas mengetahui pengkhianatan ini, ia sadar satu hal, pertempuran ini tidak bisa dimenangkan. Leonidas memerintahkan sebagian besar pasukan Yunani mundur untuk menyelamatkan mereka. Namun ia sendiri tetap tinggal bersama 300 Spartan, 700 Thespiae yang menolak mundur, 400 Thebes yang terpaksa tinggal. Mereka memilih bertahan meski tahu tidak akan kembali hidup. Pada hari ketiga, pasukan Persia menyerang dari dua arah. Prajurit Yunani bertempur mati-matian, tombak patah, pedang patah, dan bahkan menggunakan tangan kosong. Dalam kekacauan itu, Raja Leonidas gugur. Tubuhnya diperebutkan oleh kedua pihak.
dan akhirnya dikuasai Persia. Meskipun akhirnya kalah, perlawanan kecil ini membuat Persia terlambat beberapa hari, memberi kesempatan bagi Yunani menyiapkan perlawanan besar berikutnya. Secara militer, Yunani kalah di Thermopylae, tetapi secara moral dan sejarah, mereka menang besar. Pertempuran ini memberikan waktu bagi Athena mempersiapkan angkatan laut, menginspirasi kota-kota Yunani untuk bersatu, menjadi simbol keberanian melawan penindasan mendorong kemenangan Yunani di pertempuran Laut Salamis dan Darat Plataea. Pertempuran Thermopylae menjadi legenda, dikenal sebagai kisah 300 Spartan yang mempertahankan kebebasan dengan pengorbanan hidup mereka. Hingga hari ini, Thermopylae tetap menjadi simbol keberanian, keteguhan, dan pengorbanan demi tanah air. Monumen Leonidas berdiri di sana dengan tulisan terkenal, Molon Labe, yang berarti, datanglah dan ambil senjata kami. Sebuah seruan tantangan kepada siapapun yang mencoba merampas kebebasan. Pertempuran kecil di celah sempit itu mengubah jalannya sejarah dan menunjukkan bahwa jumlah bukanlah segalanya, selama ada keberanian untuk melawan.